Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat kembali dengan saya Syamsul Yakin dalam kajian tafsir ayat-ayat puasa bagian yang ketujuh. Pada bagian yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai dispensasi puasa Ramadan. Kajian seperti ini bisa diikuti setiap hari Senin dan hari Kamis, tepatnya mulai pukul 16.30 sampai dengan 17.10 melalui aplikasi Zoom. Dan kajian serupa juga bisa dibaca dalam rubrik Cahaya Ramadan di koran Jurnal Depok. Dispensasi puasa Ramadan. Orang yang berada dalam perjalanan mendapat dispensasi puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Dispensasi dalam bahasa hukum Islam adalah rukhsah. Terkait dengan hal ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, berbuka dalam perjalanan adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil, maka baik baginya. Dan barang siapa yang lebih suka berpuasa, maka tidak ada dosa baginya untuk melaksanakan puasa. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Pengarang tafsir Al-Maraghi, yakni Ahmad Mustafa Al-Maraghi, mengatakan bahwa seperti yang dikutip oleh beliau ya, dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ya, ketiga imam mazhab ini lebih suka berpuasa. Di lain dispensasi ini, menurut Said Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran adalah mutlak. Tentu dalam perjalanan apa saja yang bersifat mubah. Namun menurut pengarang tafsir jalan lain, perjalanan itu bersyarat. Pertama, perjalanan singkat. Kedua, bukan jauh. Ketiga, perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Ya, seperti perjalanan dalam situasi sulit. Tapi yang pasti, orang yang dalam perjalanan dan tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang sedang berjalan, maka baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Itu artinya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir, membayarnya atau membayar hutang puasa yang tertinggal itu di luar bulan Ramadan. Nawawi Banten juga menjelaskan cara membayar puasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan boleh dilakukan dengan cara terpisah. Penjelasan ini bisa dipahami bahwa utang puasa dapat dibayar dengan cara dicicil di antara waktu yang sangat panjang, yakni antara bulan Syawal hingga bulan Sya'ban. Jadi puasa juga diberikan dalam proses mengkodoknya. Argumen ini dibangun oleh Syekh Nawawi Banten berdasar riwayat Abu Ubaidillah Al-Jarrah yang beliau kutip dalam kitab tafsirnya. Sungguh Allah memberikan dispensasi untuk berbuka sekali untuk membayarnya. Jika kamu mampu dapat dilakukan membayarnya secara berturut-turut atau secara terpisah. Inilah yang disebut keluasan dan keluasan hukum Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dispensasi dipraktikkan secara toleran. Anas radhiyallahu an berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, maka di antara kami ada yang berpuasa, ada yang berbuka.
Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Begitu pula Abu Darda pernah mengatakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, pada bulan yang sangat panas, sehingga ada salah seorang di antara kami yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Namun tidak ada di antara kami yang berpuasa, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibnu Rawaihah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berpuasa dalam bepergian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau kamu mau silakan berpuasa, dan kalau kamu mau silakan berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Terakhir, normativisme puasa bukanlah dogma beku, apalagi membatu. Ia hanya batu pijak agar kita berpegang teguh pada tuntunan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Keluasan dan keluasan hukum puasa yang dipraktekkan secara toleran oleh Nabi SAW dan para sahabat mengajari kita agar kita terhadap arus zaman yang terus berubah dan bergerak cepat. Demikian kajian tafsir ayat puasa. Ya, bagian yang ke-7 ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan sore ini, ya, pada tanggal 30 April tahun 2020 hari Kamis, nanti sore ya pukul 16.30 sampai dengan 17.10 kita akan mengadakan pengajian serupa tentang tafsir ayat-ayat puasa khusus dari kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.